Oke, kalian bisa melihat ini enggak? Bentar. Oke, bisa melihat Word kan? Bisa, Pak. Oke, nah ini yang kemarin Belum, Bapak Pak, sampaikan. Pak, belum, Pak. Belum, Pak. Belum bisa melihat Word. Sudah, Pak. Belum. Sudah, Pak. Oke, mungkin ada beda-beda karena pengaruh jarak dan pengaruh sinyal ini ya. Oke. Kita belum ada Word-nya, Pak. Ya, tunggu ya mungkin ya. Yang lain banyak yang sudah ya. Oke. Oke, kita tunggu sebentar biar semuanya pada lihat ya. Ini masih ada yang masuk ya. Dulu. Oh iya, ada yang masuk. Oke, ya, sudah ya semua? Oke, ini kita bahas yang kemarin dulu ya. Ini sebenarnya tujuan ini adalah untuk memberi kepada kalian bagaimana cara membuktikan teorema Pitagoras ya. Jadi langkahnya kalian membuat perintah di sini ya, buat 3 siku-siku yang sama bentuk dan ukurannya. Misalkan ukurannya ABC. Nah, di sini Bapak temukan kalian ukurannya 3, 4, 5. Ya, jadi nanti di kotak itu kalian isi hasil segitiga kalian, dipoto, disimpan di situ gitu. Ya, disimpan di kotak ini seperti ini gitu ya. Jelas ya? Nah, kemudian nanti kalian rangkaikan segitiga yang kalian bikin seperti ini. Ya, jadi keempat segitiga tersebut dirangkai seperti ini. Ya. Jadi kalian bikin 4 buah segitiga ya. Yang ukurannya kalian tentukan sisi miringnya. Sisi tegaknya aja, sisi miringnya pasti nanti ngikutin ya. Misalkan kalian 3, 4, 5. Udah aja kalian buatnya semua 3, 4, 5 juga boleh ya. Atau mau misalkan 6, 8, 10. Ya, jadi kelipatan ini boleh. Tapi gede ting 6, 8, semua 3, 4, 5 aja ya. Pakai kertas apa saja ya. Bebas ya. Mau pakai kertas apa saja bebas ya. Cuman yang nggak boleh itu pakai kertas uang. Ya, pakai uang nggak boleh. Yang ditewak. Ya. Nah, nanti dirangkai seperti ini kalau sudah dibikin. Ya, jadi pertama kalian bikin 4 dulu, kemudian dipoto, disusun seperti ini, atau gimana lah terserah. Yang penting ada 4 terlihat. Ya. Nah, kemudian disusun seperti ini. Ya, dipoto lagi, disimpan di kotak kosong yang kedua. Kan yang diberikan kalian kan bentuknya seperti ini ya. Nah, seperti ini kan kosong ya. Nah, seperti ini kan. Nah, nanti di sini oleh kalian isi gambar hasil kalian. Ya. Foto simpan di sini. Ya. Kemudian tadi yang kedua simpan di sini. Ya. Nah, ini. Ya, seperti ini. Jelas ya? Bapak rasa jelas ya? Oke, di tugas ya. Kemudian, nah, kalian nyatakan panjang sisi persegi besar dalam A dan B dengan mengingat kembali rumus luas persegi dan sifat isi pada operasi bentuk aljabar. Tuliskan luas persegi besar itu dalam A dan B. Ya. Jadi, sebenarnya harusnya gini sebenarnya, harusnya ya. Cuman, biar nggak pusing, Bapak di sini langsung contohkan panjangnya itu didapat dari 4 tambah 3. Lebarnya juga didapat dari 4 tambah 3. Itu. Ya. Jelas ya? Lebarnya 4 tambah 3, lebarnya juga 4 tambah 3.
Nah, sebenarnya kalau dengan ini, ya ini sebenarnya menguatkan Nawawi benar, tapi Bapak takut kalian malah jadi pusing, ya. Jadi Bapak langsung saja, panjangnya yang besar ini kan ini ya, 4 tambah 3 kan, ya enggak? Ini juga lebarnya 4 tambah 3, jadi langsung Bapak contohkan gini aja, nggak usah pakai A, nggak usah pakai apa, langsung saja A dan B-nya diganti oleh 4 dan 3. Ya, jadi yang ini 4 tambah 3, yang ini 3 tambah 4, 4 tambah 3, 7. 3 tambah 4, 7. 7 kali 7, 49. Ya. Oke, kalau kalian angkanya sama, ya pasti nanti jawabannya sama seperti ini. Kemudian tentukan luas 4 buah segitiga siku-siku yang kecil tadi yang kalian bikin. Nah, luas segitiga itu rumusnya luas segitiga apa rumusnya? Halo, luas segitiga apa rumusnya? Ini direkam loh, biar kelihatan aktif. 4 alas kali tinggi. Panjang alas kali Iya, tinggi. panjang alas kali tinggi dibagi 2. Dua. Atau setengah alas kali tinggi dibagi 2. Setengah alas kali tinggi. Panjang alas kali tinggi bagi 2, sama. Ya, jadi rumusnya ini. Nah, karena ada 4 kan segitiga yang kalian bikin ya. Ya, maka di sini 4 kali. Panjang alasnya 4. Tingginya 3 dibagi 2. Bagi 2. Jadi yang ini nih, yang segini ini. Nah, yang ini adalah rumus luas segitiga. Satu segitiga ini segini luasnya. Nah, segini. Satu segitiga. Ya. Karena ada 4 segitiganya, ya jadi dikali 4. Oke, yang ini yang dalam kotak hitam ini, kalau diselesaikan ini jadi 6. 4 kali 3 kan 12 ya? Ya enggak? 12 dibagi 2, 6. Jadi yang ini 6. Jadi 6 ini adalah hasil perhitungan 4 kali 3 dibagi 2. Ya, sama dengan 6. Jadi satu segitiga luasnya 6. Kalau satunya sentimeter persegi berarti sentimeter persegi. 4 kali 6, 24. Jadi semua segitiga luasnya itu 24 cm per segi. Ya. Jadi semua segitiga ini yang 4 ini, atau yang ini, tuh 2, 3, 4 ini, kalau dijumlahkan ini luasnya adalah 24 cm per segi. Jadi kalau luas ini yang besar, persegi yang besar, tadi berapa ini? 49. Ya enggak? Ini segini, 49. Kemudian luas yang ini, yang warna biru, ini semuanya 24. Nah, sekarang kita ditanya, berapa luas ini persegi yang kecil yang di dalam ini? Yang putih ini. Ya. Nah, kalau dilihat, persegi ini kan panjang ke sininya 5. Lebarnya 5. Berarti luas yang kecil ini, luas persegi kecil, persegi dalam persegi besar itu adalah panjang kali lebar. Panjangnya 5, lebarnya 5, sama dengan 25 cm per segi. Nah, jelas ya? Nah, kemudian langkah selanjutnya kalian disuruh menuliskan hubungan antara luas persegi besar dengan luas 4 segitiga kecil dan luas persegi kecil. Ya. Nah, kita dapatkan luas persegi besarnya 49, luas 4 segitiga kecilnya 24, yang luas persegi kecilnya 25. Itu ternyata kalau dijumlahkan 24 tambah 25 itu sama dengan 49. Ya. Jadi, ya, panjang yang luas yang besar ini merupakan jumlah dari 4 segitiga yang kalian buat ditambah ini tengahnya. Nah, lalu apa hubungannya dengan membuktikan teorema Pitagoras? Dari sini kita bisa membuktikan bahwa
Kalau sisi ini 3, sisi ini 4, maka ininya pasti 5. Ya. Dimana ini kalau dikuadratkan, ya, ini terbukti bahwa kalau ini 3, ini 4, ininya 5. Ya, dimana kalau dikuadratkan 3, 4, 5 ini, ya, sisi yang 3, 4, 5 ini akan seperti ini. 3 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2 itu sama dengan 5 pangkat 2. 3 pangkat 2 kan 9. 4 pangkat 2, 16. 9 tambah 16 itu 25. Maka terbukti bahwa dalam segitiga siku-siku, ya, dalam sebuah segitiga siku-siku berlaku jumlah kuadrat. Ini begini kuadar, ini dibalik ya. Jumlah kuadrat dua sisi yang saling berpenyiku itu sama dengan kuadrat sisi yang terpanjang. Ya. Ini menurut Bapak. Kalau kalian boleh kata-katanya lain. Misalkan pas saya mah ingin jumlah kuadrat sisi yang kuadrat sisi yang terpandang sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lainnya, boleh, bebas ya simpulannya. Ya, ini hanya contoh, memberi contoh. Pak, kalau angkanya ini sama ya nggak apa-apa kalau kalian nyontohnya sama 3 dengan 4. Ya. Kalau yang lain misalkan ininya 2, ininya 3, nanti di sininya bisa saja, cuma nanti di sininya nggak bulat. Jadi 2 kuadrat itu kan 4, 3 kuadrat 9. Jadi nanti di sininya akar 13, sekitar 3, berapa gitu. Nah, bisa saja, nggak jadi masalah. Jelas ya? Itu cara membuktikan teorema Pitagoras. Ya, jadi kalau kalian disuruh membuktikan, kalian bisa menggunakan ini. Ini sebagai salah satu contoh dan ini yang termudah. Kalian silakan suruh itu aja kalau nggak percaya bahwa itu sok aja lah. Kalian nggak, kalau nggak percaya, nah, nanti akan terbentuk seperti ini. Nah, kalau sudah terbentuk seperti ini, terlihat bahwa ini 3, ini 4, 5, ya, ini terbukti bahwa 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Ya. Jelas ya? Halo, jelas ini tugas untuk untuk aktivitas belajar 1 ya. Oke, jelas. Kalau sudah jelas, alhamdulillah ya. Kemudian ini sudah jelas ya. Oke, sekarang kita akan ke yang kedua, yaitu menggunakan teorema Pitagoras untuk membedakan jenis-jenis segitiga. Ya, untuk membedakan jenis-jenis segitiga. Ya. Ini bisa lihat di materinya nanti kalian ya. Nanti kalian bisa lihat di materinya ya. Ini bahan bacaannya ya. Nah, ini nanti yang kedua itu kita akan menggunakan teorema Pitagoras untuk menentukan jenis-jenis segitiga ya. Itu. Nah, nanti silakan kalian lengkapi ya. Nanti di akhir itu semua kegiatan belajar nanti dikumpulkan karena ini berupa modul. Nanti ini untuk bukti ya. Itu. Ya, nanti kita akan ini belajar ini ya. Tapi yang ini nanti nah seperti ini ya. Nah, ini tugas belajar 2 ya nanti ya. Nah, tujuannya nanti ini untuk membedakan, untuk mengetahui triple Pitagoras ya. Nanti bahan prakteknya silakan kalian lengkapi saja ya. Pokoknya modulnya nanti kalian lengkapi ya. Nanti di akhir setelah ulangan atau pokoknya nanti kalian harus sudah mengisi modul ini ya. Nah, untuk tugas yang penilaian tiap itunya nanti paling juga Bapak menyampingkan 1 ya. Biar tidak terlalu berat. Kan kalian tidak mau banyak terlalu tugas gitu ya.
Jadi modul yang Bapak bagikan silahkan kalian nanti lengkapi. Ya. Sementara yang di tiap tugas itu hanya sebagian-sebagian saja. Jadi nanti tidak semua kegiatan pembelajaran di modul akan dibahas karena mengingat waktu. Ya. Oke, kita kembali ke permasalahannya. Di sini Bapak mulai akan menggunakan papan tulis ya untuk untuk memperdalam tadi ya. Kita sudah membuktikan ya bahwa dalam segitiga siku-siku ya, dalam hal ini Bapak sudah menganggap kalian sudah bisa membuktikan, sudah paham bahwa dalam segitiga siku-siku itu berlaku kuadrat sisi miring ya, itu sama dengan jumlah kuadrat dua sisi yang lainnya yang saling berpenyiku ya. Itu hanya dalam segitiga siku-siku. Nah, ini ternyata dampaknya sangat luas dampaknya ya. Dampaknya sangat luas karena dengan kita bisa membuktikan bisa tahu ini, kita bisa membedakan jenis-jenis segitiga ya. Bisa membedakan jenis-jenis segitiga ya. Jadi karena tugas belajar 4-nya mungkin kalian belum dikerjakan, belum dibahas ya. Di sini akan Bapak bahas dulu biar nanti kalian tidak pusing. Ya, maksudnya gimana sih itu ya? Oke. Sudah terlihat papan tulis? Sudah. Oke. Terima kasih. Tapi kok ini perasaan ada agak aneh papan tulisnya kieu. Kalau mikir heula meureunnya. Materi ini tidak sulit loh. Materi ini hanya kita tahu di sini ditanyakan usaha segitiga siku-siku berlaku sisi miring kuadrat sama dengan jumlah dua sisi yang lainnya, jumlah kuadrat dua sisi yang lainnya. Kalian tinggal gitu aja bikin pembuktian atau cari yang lain banyak. Ya. Bapak juga di video Bapak juga ada, nanti Bapak itukanlah, nanti Bapak kirim video pembuktian itu yang sudah Bapak kerjakan gitu ya, sudah Bapak itukan dengan bantuan komputer gitu ya. Kalau Bapak ini kok lama banget nih, kenapa ini? Hai whiteboard kok lama banget. Ini buka setting tadi mah, tadi kan yang kecil. Wah, ini kenapa ini lama banget? Nah, ini mulai. Nah, gini. Nah, muncul si ganteng kalem ada. Nah, oke, alhamdulillah. Nah, papan tulis selalu ada. Kalau kalian butuh nanti catatan-catatan yang sudah terdahulu ada tersedia. Oke. Oke, warna biru ya jelas lah. Oke, jadi gini guys, ya, kan bicara, ini nggak bukan, kenapa guys? Belum mulai nih. Baru dipakai lagi. Warnanya udah ini warna biru guys. Warna biru. Ini.
Apa ya ini? Oh, ini juga tidak nampak ini. Ini kenapa ini? Tah, ini gede tuh, uy. Oke, ini terlalu besar. Duh, terlalu besar. Oke, ini anggap sebuah segitiga siku. Ciri khasnya kalau segitiga siku ada ini ya. Oke, dalam segitiga siku-siku, kalau ini misalkan oke, ini R akan berlaku R kuadrat sama dengan P kuadrat sama kuadrat. So, R sama dengan akar kuadrat tambah I. Masuk, suruh dulu ya. Oke. Akbar Aulia, selamat bergabung Akbar. Ini ya, Pak, gimana kalau misalkan begini Pak, ini diketahui 5, di sini mau mencari yang ini gimana Pak? Rumusnya di sini begini. Ya. Apa aja kalian tuliskan boleh, tetap juga 5 kuadrat dengan anggap ini x 25 sama dengan, jadi x kuadratnya sama dengan 25 kurangi 6 kuadratnya sama dengan 9 x dan sama dengan untuk bisa seperti ini. Kalau pengen langsung ya tinggal gini saja. Jadi secara umum dalam segitiga siku-siku akan berlaku seperti ini. Ini posisi kedua akan berlaku P kuadrat sama dengan R kuadrat kurangi I. Oh, P sama dengan akar R kuadrat kurangi I kuadrat. Yang ketiganya gimana? Coba salah seorang. Apa yang menuliskan? Kalian menyebutkan. Ayo, salah seorang, silahkan. P dalam P, sekarang dalam Q gimana? Salah seorang. Ya, gimana? Kurang I kuadrat sama dengan kuadrat R kuadrat kurang P kuadrat. kurangi P kuadrat. Tahu di sini mana? Nah, di sini. Halo, gimana di sini? Kuadrat sama pangkat Hmm. 4 R kuadrat kurangi P kuadrat. I kuadrat, Q kuadrat. Q sama dengan pangkat Nah, kuadrat kurangi Q 4. sama dengan akar pangkat 2 kuadrat kurang. Nih, umum dalam segitiga spesies kan berlaku.
Sekarang Bapak punya segitiga seperti ini. Nih, asli. Ini 13. Ini 5. Berapa sisi ini? Gimana caranya? Yang jelas berarti pakainya yang antara yang dua ini ya. Kenapa antara yang dua ini? Apa? Karena yang dua ini adalah mencari sisi yang pendek, sisi yang berpenyiku. Kalau mencari sisi yang terpanjang, pakainya ini yang ke satu. Kalau mencari sisi yang terpanjang. Kalau mencari sisi yang lainnya, itu pakainya ini. Jadi ini di sini gimana? Di sini anggap ini X. Berapa X-nya? X sama dengan gimana? Dengan 13 kuadrat Akar. Kalau pakai X kuadrat berarti ini X kuadrat ya, sama dengan gitu ya. 13 kuadrat. Gimana? Kurangi 5 kuadrat. Kurangi 5 kuadrat. Kurang 5. 169 kurang 25. 169 kurang 2 dengan 144, yaitu akar dari 12. 2. Nah, itu yang pertama tadi, membuktikan dan menggunakan. Nah, sekarang yang kedua, itu ternyata dalil Pythagoras itu berguna loh, bisa kita aplikasikan. Jadi kalau ada suatu ukuran segitiga, 5, 3. Nah, kalau kita tuliskan dalam bentuk 5 kuadrat tambah 4 kuadrat, sama dengan 4 kuadrat tambah 3 kuadrat, ternyata ini sama, yang kiri 25, yang kanan 25, maka ini pasti segitiganya segitiga siku-siku. Jadi, kalau kita punya ukuran segitiga, anggaplah A, B, dan C. Di mana A ini sisi terpanjang ya. Mana A sama dengan sisi panjang. Ini A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Kalau berlaku seperti ini, maka dipastikan sisi A, B, dan C bentuk segitiga siku. Segitiga siku. Contohnya, Bapak punya sisi ini nih, membentuk segitiga siku-siku enggak nih? Punya sisi segitiga 2, 3, dan 4. Mana yang terpanjangnya? Sisi mana yang terpanjangnya? Nah, ini ya, 4 ya? Ini enggak? Iya. Ya. Nah, jadi ini sigana teh sulit kata-kata itu. Ini kata-kata secara ininya ya, secara matematisnya ya. Tapi kalau dipraktekkan sebenarnya gampang. Ini membuktikan segitiga siku atau bukan, tinggal gini saja, tinggal sisi terpanjangnya kan 4. Ya enggak? Tinggal kita lihat ini. 4 kuadrat, ini jangan dulu diisi titik-titik. 2 kuadrat tambah 3 kuadrat. Bapak tanya 4 kuadrat berapa?
16. 16. 2 kuadrat berapa? 4. 4. 3 kuadrat berapa? 9. Ini 16. 4 tambah 9 berapa? 13. 13. Sama tidak ini? Tidak kan? Tidak sama kan? Sama ya. Sama ya. Berarti apa ini kesimpulannya? Ini berarti gimana? Berarti sisi segitiga tersebut tidak membentuk Siku-siku. siku. Siku. Gampang kan? Tuh. Nah, itu. Oke, silakan kalian screenshot dulu. Bapak mau ganti ini. Oke, Bang, bentar. Ini catatan kalian ya. Ini jadi kalian nggak usah capek-capek nyatet. Nah, tinggal disatuin aja nanti. Oke. Neo. Oke. Nah, secara umum jika ini secara umum nih. Ya, ini kalian matematika lagi nih. Kalian suka menganggap susah ya, tapi memang karena kita jarang dilatih nalar. Kalau sekarang harus berlatih cara membaca dan cara menyampaikan. Ya. Jika A, B, C sisi segitiga dengan C namanya, C sisi terpanjang. C sisi terpanjang. Ya. Maka ada 3 kemungkinan. Ya. Jika A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, maka A, B, C ini pasti apa tadi? Pasti segitiga apa? Siku-siku. Siku. Ada yang masuk ya? Lumayan.